Pada suatu malam yang kelam, di sebuah rumah yang sunyi, suara tangisan terdengar menggema. Raina, wanita muda yang lumpuh setelah kecelakaan tragis, duduk di kursi rodanya, menatap gelapnya ruang tamu dengan tatapan kosong. Ia menunggu, berharap, namun tidak ada yang datang. Suaminya, Rehan, semakin menjauh, tak peduli. Rania hanya bisa pasrah karena kelumpuhannya menuruti segala kemauan mertuanya yang sangat bejat. Mertuanya selalu berbuat keji terhadapnya dan selalu melakukan hubungan yang tak senonoh. Setiap hari mertuanya selalu mendatangi kamarnya. Rania pun hanya bisa pasrah dan menagih setiap harinya. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi saat Raina duduk di kursi rodanya, menatap taman kecil di belakang rumah. Angin pagi menyentuh wajahnya lembut, tapi hatinya tetap terasa kosong. Sudah 6 bulan ia menikah dengan Rehan, pria yang bahkan jarang menatap matanya sejak malam pertama. Pernikahan mereka bukan karena cinta. Itu lebih seperti perjanjian antar keluarga. Raina yang dulunya periang, kini hanya bisa menghabiskan hari-harinya dalam diam. Langkah kaki terdengar dari balik pintu kaca. Pak Arman, ayah mertua Raina, muncul dengan membawa secangkir teh hangat. Raina, pagi-pagi begini enaknya minum teh. Mau, Nak? Boleh, Ayah. Terima kasih, ucap Raina pelan, tersenyum tipis. Pak Arman duduk di samping kursi roda Raina. Ia sudah seperti ayah kandung sendiri, sabar, hangat, dan tak pernah membuatnya merasa dikasihani. Taman ini cantik, ya. Tapi kamu lebih cantik kalau tersenyum begitu. Raina tersipu. Ah, ayah bisa saja. Diam sejenak. Rehan belum pulang, tanya Pak Arman hati-hati. Belum, ayah. Katanya ada urusan kantor. Mungkin lembur lagi. Pak Arman menghela napas. Sudah beberapa kali ia mencoba bicara pada Rehan, tapi anak lelakinya itu selalu berdalih. Sibuk, lelah, tak siap punya istri lumpuh. Padahal Raina tak pernah menuntut macam-macam. Ayah tahu kamu kuat, Raina. Tapi kamu juga berhak bahagia. Saya sudah terbiasa, yah. Hidup saya berubah sejak kecelakaan itu. Saya cuma nggak mau jadi beban. Pak Arman menatap wajah menantunya dengan iba. Di balik luka dan keterbatasannya, Raina adalah perempuan yang lembut, penuh pengertian, dan sabar luar biasa. Kamu bukan beban, Raina. Justru, kamu yang menguatkan rumah ini. Ayah bersyukur kamu ada di sini. Raina menunduk, menahan air mata. Di tengah ketidakpastian rumah tangganya, hanya Pak Arman yang bisa membuatnya merasa dihargai. Terima kasih, Ayah. Saya juga bersyukur masih punya ayah di sini. Dari kejauhan, burung-burung kecil bersahutan. Hari masih panjang, dan Raina tahu, mungkin cinta tak akan datang dari Rehan, tapi entah kenapa, setiap kali Pak Arman bicara padanya, hatinya terasa sedikit lebih hidup. Hari-hari terasa begitu lambat bagi Raina. Ia lebih sering sendiri di rumah besar itu. Asisten rumah tangga hanya datang di pagi hari, dan Rehan, suaminya, semakin jarang pulang. Kalaupun pulang, tak lebih dari sekadar menyapa dan berlalu ke kamar tamu. Tapi tak semua terasa hampa. Sejak beberapa minggu terakhir, perhatian kecil dari Pak Arman mulai terasa seperti oase di tengah padang pasir.
Ia bukan hanya ayah mertua, tapi satu-satunya orang yang benar-benar hadir untuk Raina. Pagi itu, Raina duduk di ruang tengah. Ia mencoba menggerakkan jarinya di atas piano tua milik mendiang ibu mertua. Jari-jarinya kaku, tidak luas seperti dulu. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu. "Kamu suka main piano, ya?" "Dulu suka, yah. Tapi sekarang cuma bisa sentuh tutsnya, nggak bisa main." Pak Arman masuk pelan-pelan, membawa sepiring roti dan segelas jus. "Kalau kamu nggak bisa main, ya ayah aja yang dengerin." Suara tuts ditekan pun masih enak di telinga ayah. Raina tertawa kecil, perasaan hangat mulai mengalir. "Ayah suka bercanda, ya. Biar kamu nggak terus sedih." Pak Arman meletakkan roti di meja kecil di samping kursi roda Raina. Lalu, duduk di kursi seberang. Suasana jadi hening sebentar. Hanya suara burung dari luar jendela yang terdengar samar. "Kalau boleh tahu, kamu pernah marah nggak sama keadaan?" tanya Pak Arman pelan. "Pernah. Tapi capek sendiri, yah. Marah nggak bikin kaki saya bisa gerak lagi." Pak Arman mengangguk. Ia kagum dengan cara Raina menerima kenyataan. Jarang sekali ia melihat perempuan setegar itu. "Kamu kuat, Raina. Bahkan lebih kuat dari Rehan. Jangan bandingkan kami, yah. Rehan juga mungkin lelah. Saya mengerti, kok. Tapi kamu nggak pernah ngeluh. Ayah lihat itu setiap hari." Mata Raina memanas, tapi ia tahan. Ia tidak mau menangis di depan Pak Arman, walau sebetulnya hanya di dekat laki itu ia merasa aman. Beberapa menit kemudian, Raina hendak mengambil roti. Tangannya sedikit gemetar karena tegang. Pak Arman buru-buru berdiri dan membantu menyuapkannya. "Ayah bantu, ya. Nggak usah malu. Ayah, saya bisa sendiri, kok." "Kamu bisa, tapi bukan berarti harus sendiri terus." Kata-kata itu membuat dada Raina terasa sesak. Ia menatap Pak Arman, pria yang jelas jauh lebih tua darinya, tapi setiap kata dan tindakannya tak pernah membuat Raina merasa kecil atau lemah. Setelah beberapa gigitan, Raina berkata pelan, "Ayah terlalu baik pada saya. Bukan karena kamu menantu, tapi karena kamu perempuan baik yang pantas diperlakukan dengan tulus." Seketika, keduanya saling menatap. Tak ada yang bicara. Tapi entah kenapa, suasana hening itu justru berkata lebih banyak dari 1000 kalimat. Di ruang yang sama, dua hati yang terluka perlahan mulai menemukan kenyamanan, bukan karena niat, tapi karena tak sengaja merasa cocok di tengah kehampaan. Malam itu hujan turun deras. Suara petir menyambar di kejauhan. Di kamar yang sunyi, Raina duduk di dekat jendela, memandangi tetesan air hujan yang berlari di balik kaca. Biasanya, hujan membuatnya tenang. Tapi malam ini tidak. Rehan belum pulang. Sudah 3 hari berturut-turut. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Raina mencoba menelepon, tapi tak pernah dijawab. Hatinya yang selama ini kuat, mulai goyah. Pintu kamar diketuk pelan. Tok, tok. "Raina, kamu belum tidur?" Suara Pak Arman terdengar lembut. "Belum, yah." "Masuk saja." Pak Arman membuka pintu, membawa jaket tebal. "Ayah lihat dari luar kamu duduk dekat jendela, kedinginan pasti. Pakai ini, ya." "Terima kasih, Ayah." Pak Arman duduk di sisi tempat tidur. Ia memperhatikan wajah menantunya yang terlihat pucat dan letih. "Rehan belum pulang."
Raina menggeleng pelan. Belum. Saya juga udah capek nanya. Pak Arman terdiam. Hatinya campur aduk. Ia kecewa pada anaknya sendiri dan semakin iba pada Raina. Gadis sekuat ini, malam ini terlihat rapuh. Kalau kamu capek, kamu nggak harus terus menunggu. Hidup kamu lebih berharga dari sekadar menanti seseorang yang nggak menghargai kamu. Saya tahu, ya. Tapi saya juga nggak bisa pergi begitu saja. Saya masih jadi istrinya, walau cuma di atas kertas. Tiba-tiba, Raina mulai menangis. Tangis pelan, tapi dalam. Tubuhnya sedikit gemetar. Pak Arman buru-buru mendekat, berlutut di depan kursi rodanya, lalu memegang tangannya dengan hangat. Raina, jangan tahan sendiri semua rasa sakit itu. Ayah di sini. Ayah dengar. Saya cuma capek, yah. Kenapa saya harus terus kuat? Saya manusia. Saya juga butuh dipeluk, butuh dicintai. Pak Arman terdiam. Kata-kata Raina menusuk hatinya. Ia tahu itu jeritan batin yang sudah lama dipendam. Tanpa berpikir panjang, ia meraih tangan Raina, menggenggamnya erat. Raina, kamu berhak bahagia. Kamu berhak dicintai. Kalau ayah bisa bagi separuh bebanmu, ayah akan lakukan. Raina menatap wajah Pak Arman, pria paruh baya yang selalu membuatnya tenang. Dan malam itu, entah kenapa, hatinya mulai bergetar. Perlahan, Raina menyandarkan kepalanya di bahu Pak Arman. Tak ada kata. Hanya pelukan dalam diam. Tak ada niat yang salah, tapi juga tak bisa dibilang benar. Yang pasti, malam itu, batas di antara mereka mulai retak. Tak ada ciuman. Tak ada pelampiasan. Hanya pelukan tulus antara dua jiwa yang sama-sama kesepian. Dan saat hujan mereda, Raina berbisik pelan. Ayah, jangan tinggalkan saya. Pak Arman menggenggam tangannya lebih erat. Ayah di sini. Ayah nggak akan pergi. Di luar, hujan berhenti. Tapi di dalam hati mereka, badai baru saja dimulai. Esok paginya, udara pagi yang segar masuk melalui jendela kamar. Raina terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Kamar yang biasanya terasa sunyi, kini terasa penuh dengan kehadiran Pak Arman yang masih ada dalam pikirannya. Mereka berdua sudah tidur terpisah di tempat tidur yang berbeda, namun perasaan yang menggelora tetap ada. Raina merasakan ketegangan yang tak terucapkan, seolah dunia mereka kini telah berubah dalam sekejap. Raina berusaha bangun dari tempat tidur, meskipun kakinya terasa kaku. Ia menggeliat perlahan, berusaha mengusir rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Pintu kamar diketuk pelan. Tok, tok. Raina, kamu sudah bangun? Suara Pak Arman terdengar lembut. Iya, ayah. Aku baru bangun. Terima kasih sudah menjaga semalam, jawab Raina dengan suara pelan. Pak Arman masuk ke kamar, membawa secangkir teh hangat. Ini teh hangat buatmu, biar badanmu nggak kedinginan. Aku khawatir kamu kelelahan kemarin, katanya, sambil duduk di tepi tempat tidur. Raina menerima secangkir teh itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Pandangannya tak lepas dari wajah Pak Arman. Meskipun suasana pagi itu tampak biasa, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Ayah, kemarin kita... Raina menggantungkan kalimatnya, seolah ragu mengatakannya. Kita cuma berdua, Raina. Pak Arman memotong dengan lembut. Ayah nggak ingin kamu merasa salah. Aku tahu, ini sulit. Tapi perasaan ini,
Aku nggak bisa bohong pada diri sendiri. Raina menunduk, mencerna kata-kata Pak Arman. Jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia tahu, apa yang mereka rasakan itu lebih dari sekadar perasaan biasa. Tapi, mereka berdua terperangkap dalam dilema besar. Bagaimana mungkin mereka bisa bersama tanpa melukai begitu banyak orang? Tapi ayah, kita salah. Kita nggak bisa seperti ini, kata Raina, suaranya hampir tak terdengar. Pak Arman menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan hanya soal mereka berdua. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, keluarga, norma, dan masyarakat yang tak akan pernah mengerti. Aku tahu, Raina, ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi perasaan ini bukan kesalahan. Mungkin tak ada yang mengerti, tapi aku tak bisa mengabaikan apa yang kita rasakan. Kamu dan aku, kita sama-sama terluka. Raina mengalihkan pandangannya. Ia tahu, kata-kata Pak Arman benar. Tapi ia juga takut. Takut pada apa yang akan terjadi jika mereka melanjutkan ini. Takut pada apa yang akan orang lain pikirkan. Dan yang lebih menakutkan, ia takut kehilangan Pak Arman. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku bingung, yah. Pak Arman menatap wajah Raina dengan penuh perhatian, menyentuh lembut rambutnya. Yang perlu kamu tahu, Raina, adalah kamu nggak sendirian. Aku di sini. Apapun yang terjadi, kita akan cari jalan keluarnya bersama. Raina menatap Pak Arman, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa sedikit tenang. Namun, ketegangan itu masih ada, tersisa dalam setiap tatapan mereka. Siang harinya, saat Raina sedang duduk di teras, Rehan akhirnya pulang. Wajahnya terlihat lelah dan cemas, seperti orang yang baru kembali dari perjalanan panjang. Rehan berjalan melewati ruang tamu tanpa berkata apa-apa, hanya melemparkan tatapan dingin ke arah Raina. "Rehan, kamu baru pulang?" tanya Raina pelan, mencoba membuka percakapan. Rehan tidak menjawab. Ia terus berjalan ke arah tangga, tapi kemudian berhenti di tengah jalan, seolah mendengar sesuatu yang tak biasa. "Ayah, ada apa, Rehan?" Suara Pak Arman tiba-tiba terdengar dari belakang. Rehan berbalik, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, tatapan keduanya bertemu. Ada ketegangan di udara, seolah ada yang terpendam. "Kenapa kamu cuma diam? Kamu tahu aku sibuk. Lagi pula, siapa yang peduli dengan rumah ini?" Rehan membentak, ekspresinya penuh amarah. Pak Arman menatap Rehan dengan mata yang tegas. "Sudah cukup, Rehan. Kamu terlalu sibuk dengan dirimu sendiri untuk melihat apa yang terjadi di rumah ini. Kamu nggak peduli sama Raina, kan?" Rehan tersentak. Wajahnya berubah. Ia tak siap mendengar kata-kata itu. Raina hanya duduk diam di kursi roda, memandangi suaminya yang tak pernah begitu peduli pada perasaannya. "Jangan bilang begitu, Ayah. Kamu nggak tahu apa yang aku alami," jawab Rehan, suara penuh penolakan. Pak Arman berdiri tegak, melangkah maju dengan tegas. Suasana semakin memanas, dan Raina bisa merasakan ketegangan itu memuncak. "Ayah tahu persis apa yang kamu alami, Rehan. Tapi kamu nggak pernah berusaha melihat apa yang dibutuhkan oleh istrimu. Kamu melupakan dia, dan itu bukanlah cara seorang suami memperlakukan istrinya." Rehan terpana mendengar kata-kata itu. Tidak ada lagi alasan untuk membela diri. Ia sadar, di hadapannya bukan hanya ayah mertuanya,
tapi juga seorang lelaki yang tahu betul bagaimana seharusnya seorang pria bertanggung jawab. Rehan menunduk, tak mampu berkata-kata lagi. Namun, Pak Arman hanya menatapnya dengan penuh ketegasan. Kamu harus memilih, Rehan. Jangan biarkan Raina terus terluka. Kamu harus memutuskan, apakah kamu ingin kembali dan menjadi suami yang baik, atau terus tenggelam dalam egomu. Raina menghela napas. Ia tahu, hidupnya sekarang berada di persimpangan jalan. Tidak hanya cinta yang tak bisa dipadamkan, tetapi juga kenyataan yang tak bisa dihindari. Hari itu, di luar hujan mulai turun lagi. Tetapi dalam rumah itu, ada kedamaian yang berbeda. Raina duduk di ruang tamu, memikirkan semua yang baru saja terjadi. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tak hanya karena ketidakpastian yang datang dari perasaan mereka, tetapi juga karena keberanian untuk menghadapi kenyataan. Cinta yang tumbuh antara dirinya dan Pak Arman telah melampaui batas yang tak bisa lagi dipadamkan. Namun, pada akhirnya, Raina harus memilih jalannya sendiri. Dan meskipun hati terikat pada Pak Arman, dia tahu keputusan besar harus dibuat.